Unus lagi ada ini HP dia melapor jalan Bati Unus. Kebakaran meleduskan sebuah lapak barang bekas di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Api pertama kali muncul dari bagian depan lapak yang menyimpan ban bekas. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan lapak seluas 500 meter persegi. 10 mobil damkar diterjunkan, namun jauhnya sumber air sempat menghambat proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Kebakaran juga melanda tempat pencucian motor di Jalan Ampera 7, Pademangan, Jakarta Utara. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari mesin steam. Asal kebakarannya dari ruang mesin pencuci itu, jadi mesin pencuci yang tiba-tiba terbakar seperti itu. Dugaannya apa, Pak? Dugaan sementara korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang dan Jakarta, Sukron, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. DPR akan panggil pihak kampus UI terkait dugaan pelecehan. 16 mahasiswa terduga pelaku dinonaktifkan. Viral dijual 65 miliar rupiah, Pulau Umang di Pandeglang, Banten disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Amerika Serikat hari ini membuka kembali Selat Hormuz setelah sempat diblokade selama 3 hari. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari penerimaan ratusan lapak pedagang kaki lima di pinggir jalan di kawasan Pasar Parung, Bogor diwarnai cekcok dengan petugas Satpol PP. Para pedagang bahkan nekat mengadang alat berat. Para pedagang kaki lima di sepadan Jalan Raya Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Rabu siang menghadang alat berat dan petugas yang akan membongkar lapaknya yang tak berizin. Sejumlah PKL terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP saat penertiban berlangsung. Para pedagang meminta agar lapaknya tidak dibongkar dengan alasan akan dibereskan sendiri. Namun, petugas tetap membongkar 191 lapak ini. Sebelumnya, petugas telah melayangkan 2 kali peringatan. Namun, hingga tenggat waktu, para pedagang bandel belum membongkar lapaknya. Petugas pun akhirnya menyeret paksa pemilik lapak tersebut keluar jauh dari lapaknya dan pembongkaran dilakukan dengan tertib. Berkat kerjasama yang baik, kekompakan semua pihak termasuk dengan para pedagang, kegiatan penataan khususnya PKE bisa berjalan dengan baik. Ada kurang lebih 191 bangunan yang diberikan surat teguran yang semua kena bongkaran hari ini segera pindah ke pasar yang telah disiapkan. Keberadaan PKL dinilai kerap jadi biang kemacetan dan micu banjir di kawasan tersebut saat hujan turun. Para PKL ini akan direlokasi ke gedung Pasar Parung di mana 700 kios telah disiapkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat berjualan di atas trotoar, sejumlah gerobak pedagang kaki lima disita petugas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas juga menggembosi ban sepeda motor yang parkir sembarangan. Sejumlah pedagang kaki lima terjaring razia tertib trotoar yang digelar petugas gabungan di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pedagang pun hanya bisa pasrah saat lapak dan gerobak mereka disita petugas.
Sebelum ditindak, petugas sudah memberikan sosialisasi dan peringatan, namun para PKL tetap membandel dan berjualan di atas trotoar. Razia digelar untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Jadi keberadaan gerobak ini memang mengganggu pejalan kaki, khususnya di Jalan Garuda yang berada di trotoar, sehingga harus kita amankan untuk nanti kita lakukan sidang tindak pidana ringan. Selain menertibkan lapak PKL di atas trotoar, petugas juga melakukan pengebosan ban motor yang parkir sembarangan. Razia akan rutin digelar demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pria bersenjata api mencuri motor di Bandar Lampung, Lampung. Pelaku sempat melepaskan tembakan saat terpegok hendak mencuri motor korban. Dua pria berpakaian batik berboncengan motor datang ke area parkir toko. Dalam rekaman CCTV, satu orang menyasar motor yang terparkir. Aksinya begitu cepat mencuri motor dan langsung meninggalkan lokasi. 1 jam sebelumnya, dua pria berbatik diduga komplotan curanmor itu beraksi di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat. Satu pelaku yang menyasar motor korban sempat gagal mencuri. Tak lama kemudian pelaku melancarkan aksinya. Namun aksi curanmor terpergok warga dan pemilik motor. Satu pelaku sempat menodongkan senjata api ke warga. Pelaku juga menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara saat korban dan teman-temannya berupaya menggagalkan pencurian motor. Habis itu dia ngambil kunci letter T, dia jebol kunci itu. Nah, dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak-teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya narik ke sana, saya ngambil batu. Nah, dia nodong beceng begini. Aksi curanmor bersenjata api itu meresahkan warga. Polisi masih menyelidiki dan mengumpulkan rekaman CCTV di dua lokasi kejadian untuk menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek 3 rumah produksi gas jenis E20 merek Whipping di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. 8 orang diamankan berikut alat-alat produksi. 10. Ini tadi dihitung 12 berapa? 19 ya. 19 dus. Ya, 19 dus. Inilah video detik-detik penggerebekan pabrik gas N20 merek Whipping yang dilakukan oleh anggota Ditipid Narkoba Bareskrim Polri. Penggerebekan diketahui dilakukan di 3 lokasi. Pertama di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur, serta Gunung Sahari, Jakarta Utara. Dari 3 lokasi ini, petugas mengamankan 8 orang dengan berbagai peran, mulai dari operasi pengisian gas, admin penjualan, hingga kurir yang mengedarkan. Tak hanya 8 orang, dari 3 lokasi petugas juga menyita alat-alat produksi serta ratusan tabung gas N20 merek Whipping siap edar. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari penyidik Ditipid Narkoba Bareskrim Polri terkait penggerebekan ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang melanda kota Bogor. Akibatnya terjadi banjir hingga pohon tumbang di sejumlah wilayah dan mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Empang dan Pancasan, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini bahkan harus menghentikan laju kendaraannya untuk menjaga keselamatan. Ya Allah ya Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa ini juga membuat puluhan rumah di area permukiman warga di Kampung Babakan, Fakultas Kelurahan Tegalega terendam banjir. Cuaca ekstrim juga menyebabkan terjadinya pohon tumbang di Kelurahan Lawang Gintung dan batu tulis hingga menutup ruas jalan utama.
Kuatnya hembusan angin bahkan membuat atap baja ringan milik sebuah sekolah tersapu angin hingga menimpa 3 rumah warga di Kelurahan Pasir Jaya. Posisi pas lagi hujan angin gede nih, tiba-tiba yang posisinya yang jelas posisi hujan lagi gede, kita lagi di sini karena hujan angin biasanya kan luka ajan gitu ya. Ini tiba-tiba ada hantaman yang keras, bunyi yang keras, buak gitu. Nggak taunya pas dilihat dari sini kelihatan ada genteng baja yang jatuh sama baja-baja kelihatan dari sini, makanya kita langsung ke depan kontrol hujan-hujanan gitu. Petugas BPBD Kota Bogor hingga kini masih melakukan pendataan kerusakan akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. Niat hati ingin terbebas dari banjir, warga kampung Rawa Indah, Cilincing justru harus menelan pil pahit. Akses jalan permukiman mereka ambles hingga 1 meter, mengakibatkan proyek pengerukan lumpur Kali Cakung Lama. Beginilah kondisi jalan permukiman warga di RT 02 RW 10 Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akses yang dulunya rata kini berubah menjadi medan yang berbahaya bagi warga. Kerusakan terlihat di sejumlah titik, mulai dari keretakan jalan hingga amblas sedalam lebih dari 1 meter. Hal ini membuat warga harus ekstra waspada untuk melintas jalan. Rusaknya jalan permukiman ini terjadi imbas proyek pengerukan Kali Ciliwung untuk penanganan banjir Jakarta. Namun getaran alat berat serta jalan yang tidak ada turap diduga membuat pondasi jalan ambles. Semenjak mulai banjir Pak, kalau menjelang Desember itu kan bulan Desember udah banjir tuh. Nah itu lagi dikeruk oleh alat berat itu karena harusnya paling enggak itu 3 meter kedalamannya. Akhirnya turun ya sekarang ambles nih, jembatan yang di pinggir saya ini dekat jalan rumah ini ambles. Kan miring Bapak boleh lihat sendiri nih, kondisinya kan udah miring tuh. Oke, ya Pak. Kondisi ambles ini hanya di satu titik ini atau ada di beberapa Pak? Di belah ujung-ujung sana kepada miring karena kedalamannya itu ngeduknya lebih dari 2 meter, paling nggak minimal itu 3 meter. Sudah hampir 4 bulan kondisi ini terbengkalai tanpa perbaikan. Warga berharap perbaikan jalan segera dilakukan Pemprov Jakarta untuk memudahkan warga beraktivitas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, perundungan berujung keributan antar siswi SMA di Kota Bekasi berbuntut laporan ke polisi. Korban perundungan yang dilaporkan ke polisi oleh pelaku kini depresi dan tidak mau masuk sekolah. Cekcok antara 2 siswi SMA di Kota Bekasi ini berakhir dengan perkelahian di sekolah. Keributan ini melibatkan Eki, siswi kelas 10, dengan AN, kakak kelasnya. Sudah ada mediasi yang dilakukan pihak sekolah, namun setelahnya AN justru melaporkan Eki ke polisi yang sempat mendapat panggilan dari penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Menurut kuasa hukum keluarga, Eki kini depresi dan tidak mau bersekolah usai dilaporkan ke polisi. Jadi setelah kejadian ini anak-anak ini jarang sekolah karena takut, malu dan sebagainya ya, apalagi membayangkan hal-hal yang luar biasa yang dianggap ini akan dialami ke depan kalau proses hukum itu berjalan. Cekcok ini sendiri terjadi sejak semester 1. Eki yang selalu menjadi sasaran bully akhirnya tidak tahan hingga melawan. Puncaknya, Eki spontan memukul AN menggunakan ompreng MPG lantaran terlebih dahulu dianiaya. Keluarga mengaku setelah didamaikan, anaknya justru dilaporkan ke polisi. Dan melalui kepala sekolah, pihak pelapor meminta uang damai 200 juta rupiah dan permintaan maaf dari anaknya. Permintaan 200 juta itu pihak sana yang meminta, tapi disampaikan oleh pihak sekolah. Nggak langsung dari pihak sananya? Dari pihak sana, karena kami pun juga minta ketemu kan nggak dikasih bertemu gitu ya. Dari awal pun kami minta mediasi supaya untuk menjelaskan apa sih penyebab terjadinya ini, sampai anak saya juga ada pembalasan untuk refleks dia memukul dengan ompreng, seperti itu. Karena berlarut dan merasa dirugikan dan menjadi korban, keluarga memilih juga melaporkan perundungan ini ke polisi. Ini sudah cukup lama ya, saya pikir
dan merasa dirugikan juga karena tidak sesuai dengan janji pertama kali ya. Karena katanya kalau saya sudah membuat permintaan maaf ini akan dicabut oleh pihak sana, tapi justru anak saya malah dapat panggilan. Sementara itu, pihak sekolah membantah ada permintaan uang 200 juta rupiah. Sekolah menyatakan terus berusaha mendamaikan, namun jika sudah masuk laporan polisi, sudah bukan ranah pihak sekolah lagi. Itu kan di luar kami Pak, sebagai sekolah Pak. Kami kan sudah mendamaikan gitu ya, sudah memediasi. Oh itu Pak, nggak ada kayak gitu. Pihak kepala sekolah yang ngomong Bu, ke keluarga. Tapi ada rekamannya Bu? Ada rekamannya. Ada rekamannya, kami sudah dapat Bu. Saya tidak mengetahui hal itu, tapi perlu bapak-bapak ketahui kan nggak mungkin ya kepala sekolah mengeluarkan statement seperti itu. Kasus perundungan berujung saling lapor ini hingga kini masih didalami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi selalu anak Anda. Di Bandung Barat, seorang siswi SMP diculik oleh teman prianya yang dikenal lewat game online. Selama 5 hari diculik, korban diperkosa oleh pelaku yang juga masih di bawah umur. Kamera pengawas merekam saat korban siswi SMP dijemput pelaku menggunakan taksi online di kawasan Sindangkerta, Bandung, Jawa Barat. Sejak saat itu korban hilang diculik pelaku selama 5 hari. Pelaku penculikan yang ternyata masih duduk di kelas 3 SMP ditangkap polisi di tempat kos pelaku di kawasan Coblong, Bandung. Awalnya pelaku dan korban berkenalan lewat game online. Selama diculik, korban diperkosa oleh pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pakaian serta ponsel korban dan pelaku. Sebelum diamankan, korban mengalami persetubuhan sebanyak 2 kali, yaitu di hari pertama dan di hari kedua. Ini yang masih kami dalami dan kami akan coba koordinasikan karena ini kejadiannya berarti masuk di wilayah Polrestabes Bandung. Pelaku yang masih duduk di bawah umur terancam 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. נופל פה. באיזה תראו איזה, אתה נופל. זה הכטב"ם. הנה על העץ. נקרא בעץ, בין זונה. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal ke pasukan Zionis Israel di sejumlah wilayah. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan untuk pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pejuang militan Hizbullah juga menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon.
Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Tak hanya roket, drone milik pejuang Hizbullah juga menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah juga melancarkan serangan ke permukiman di Naharia, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi militer Israel. Sementara serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Militer Israel terus menggempur Lebanon Selatan. Mereka merilis video kerusakan dampak serangan dan mengklaim kemenangan. Tentara Israel merekam kerusakan di kota Aita al-Shab di Lebanon Selatan. Tentara tersebut juga mengklaim Israel sukses membuat kerusakan di Lebanon. Media Israel terus merilis video-video pergerakan militer mereka di Lebanon dan mengklaim mereka telah memenangkan perang. Tentara Israel juga mulai menghancurkan bangunan-bangunan di Lebanon. Praktik tersebut sama seperti saat Zionis menguasai jalur Gaza. Bulldozer Israel menghancurkan rumah-rumah warga di desa Nakura, Lebanon Selatan. Tak hanya rumah, tempat wisata dan hotel juga turut dihancurkan. Militer Israel menghancurkan desa-desa di Lebanon Selatan dengan metode mirip yang dipraktikkan di jalur Gaza. Bangunan-bangunan diratakan, diduga akan dijadikan pos militer Israel. Seperti diketahui, pasukan Israel menggelar serangan darat menyeberangi perbatasan selatan sejak Perang 2 Maret lalu. Israel kembali melancarkan serangan brutalnya ke Lebanon. Kota Sore di selatan Lebanon luluh lantang akibat dihantam rudal Israel. Sebuah video memperlihatkan kerusakan gedung-gedung dan rumah. Rudal Israel menghantam wilayah ini dan menghancurkan tempat tinggal warga. Puing-puing berserakan, sementara petugas medis terlihat bersiaga untuk mengevakuasi korban ledakan. Pemirsa, serangan udara Israel semakin gencar menghantam Lebanon Selatan, salah satunya permukiman di kota Joya. Serangan itu membuat permukiman warga porak-poranda dan rusak parah. Rekaman yang beredar menunjukkan serangan udara Israel yang menyebabkan hancurnya permukiman warga yang semakin masif di wilayah Joya, Lebanon Selatan. Serangan ini dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan kelompok Hizbullah dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam dengan banyaknya bangunan rata dengan tanah serta kendaraan terbakar seiring dengan konflik regional yang semakin eskalatif. Selain permukiman warga yang porak-poranda, serangan ini juga menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Israel menyerang rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit. Israel menyerang rumah sakit Tep9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon. Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep9.
Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Sementara itu, tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang yang tewas di Lebanon. Serangan Israel yang menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon mengakibatkan ribuan warga sipil tewas. Tangisan warga Beirut mengiringi upacara pemakaman seorang pejuang Armenia di dalam kelompok Hizbullah yang tewas dalam bentrokan militer dengan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Warga setempat melaksanakan sholat jenazah, sementara keluarga dan teman-teman yang berduka memberikan penghormatan terakhir mereka. آدم لما اجى على الحي وبحب المقاومة وفات على صفوف المقاومة قدم نفسه فداء لهذا الخط فداء لأهل البيت ونحن بنفتخر فيه انه هو من الطائفة الأرمنية انه قدم نفسه بهالطائفة وبقلب الجنوب دفاعا عن الجنوب ولبنان واهله. Bentrokan pertama di Lebanon pecah pada 2 Maret. Tel Aviv mengatakan bahwa mereka menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pihaknya akan terus menyerang Lebanon dengan difokuskan pada kota Bin Jebel. Netanyahu mengklaim kota tersebut berada di ambang kehancuran karena merupakan benteng Hizbullah. הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בל. בין ג'בל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בין ג'בל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון, וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון, כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה. במקביל אנחנו מנהלים משא ומתן עם לבנון. המשא ומתן הזה לא התקיים 40 שנה ומעלה. זה מתקיים עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים והמדינות באות אלינו, לא רק לבנון. במשא ומתן עם לבנון 2 יעדים מרכזיים. 1, פירוק חיזבאללה, ו2, שלום בר קיימא. Di hari yang sama dengan serangan Israel ke Lebanon, negosiasi damai antara kedua negara digelar di Amerika Serikat. Namun pertemuan keduanya belum membawa hasil. Washington jadi tuan rumah perundingan Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung pertama antara Israel dan Lebanon yang diwakili duta besar masing-masing. Kedua pihak menyatakan diskusi berlangsung positif meski belum jelas apakah mereka menyepakati kerangka perdamaian untuk menghentikan serangan dari Israel maupun Hizbullah di Lebanon. We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah. Lebanon is under their occupation, and we are suffering from their constant barrages of missiles and terror attacks trying to cross our border. We talked about a number of things, and most importantly, the vision, the long-term vision, where there'll be a clearly delineated border between our countries. Pertemuan antara pihak Israel dan Lebanon ini berlangsung pada momen krusial dalam krisis di Timur Tengah, sepekan setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sebagai mediator, Amerika mengakui bahwa pembicaraan antara kedua negara tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Timur Tengah. Namun diharapkan dari pertemuan ini dapat membantu membentuk kerangka perdamaian.
Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran siap bela tanah air. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, kedua belah pihak tetap bersiap siaga di Iran. Media berita Iran, Tasnim News Agency, menyebut lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air. Sekitar 25.468.350 warga Iran secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Janfada for Iran. Sebelumnya, persenjataan hingga militer AS juga telah bersiap siaga di Iran. Jika kesepakatan gagal, AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Diketahui perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan pada Sabtu lalu. Rencananya, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sementara itu, Israel mengakui kekurangan pasukan. Bahkan Israel bisa runtuh bila tidak ada tambahan tentara, sementara warga Israel banyak yang tidak ingin bergabung dengan militer. לחלק הראשון, אנחנו פירטנו מספר פעמים לאורך הדרך, בצה"ל חסרים כל העת בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. חסרים בצה"ל, זה המצב. במידה ולא יוסדר החוק להארכת השירות, אנחנו בינואר הקרוב, ינואר 27, נרד ל-30 חודשי שירות. המשמעות היא עוד פחות אלפי לוחמים בצה"ל, מעבר למחסור שדיברתי עליו קודם, והמשמעות היא פחות פלוגה בגדוד. על זה המשמעות של אלפי לוחמים. אנחנו צריכים עוד לוחמים, צריכים עוד חיילים בצה"ל. זה החלק הראשון, צריך לחוקק את העניין הזה, את הארכת השירות. בנוסף לזה צריך להסדיר את חוק המילואים, שהוא לא רלוונטי, הוא נועד לעידן הקודם, בעידן הזה צריך לסדר אותו כדי שייתן מענה ראוי ללוחמים, לאנשי המילואים וגם לצה"ל כולו ולמשימות שלו בשעה. Pemirsa, setelah sempat blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka hari ini. Kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden China Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Meski Presiden Amerika Serikat telah membuka Selat Hormuz, namun masih banyak kapal yang tertahan. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas. Sementara itu sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Sebelumnya, selama Selat Hormuz ditutup, ketegangan kawasan Teluk meningkat. 2 kapal tanker minyak dengan tujuan Cina pun memilih putar balik. Berdasarkan data pelacakan Marine Traffic, 2 kapal memilih putar haluan. Kapal yang menuju ke Cina tersebut memilih mengubah rute untuk menghindari resiko. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan keamanan di salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia. Di tengah memanasnya hubungan negara-negara anggota NATO dengan Amerika Serikat, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan keduanya berlangsung di Beijing, China. Kedua negara ini bertemu untuk membahas peningkatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Dalam pidatonya, Presiden China Xi Jinping mengingatkan agar Spanyol tidak kembali ke hukum rimba seperti negara-negara lain. Saat ini hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol alami keretakan dan berpotensi mengganggu kerjasama ekonomi kedua negara. Kunjungan ke China membuka peluang kerjasama baru bagi Spanyol. 很高兴啊，
同桑吉斯先生再次会面，这是你4年内第4次访华。当今世界乱象丛生，国际秩序礼崩乐坏，如何对待国际法和国际秩序，反映的这是一国的世界观、价值观、秩序观、责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家，都愿意站在历史正确的一边。我们应该加强沟通，巩固互信，紧密合作，反对世界倒退回丛林法则，共同捍卫真正的多边主义。Selain bertemu dengan Spanyol, Presiden Cina Xi Jinping juga bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing, Cina. Xi Jinping tegaskan pentingnya upaya menegakkan hukum internasional sebagai fondasi utama perdamaian Timur Tengah. Dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Cina ajukan proposal 4 poin soal perdamaian Timur Tengah. Di antaranya, patuh terhadap prinsip supremasi hukum internasional dan patuh terhadap prinsip kedaulatan nasional. Xi Jinping juga tegaskan bahwa Cina akan terus memainkan peran konstruktif dan keamanan Timur Tengah harus dihormati. Sheikh Khalid sendiri menyatakan Uni Emirat Arab apresiasi peran Cina yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam upaya mencari solusi politik atas krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Amerika Serikat membuka Selat Hormuz setelah diskusi dengan Cina. Apa yang terjadi? Berikut penjelasan dosen hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Saat ini tim dari Pakistan sedang bekerja keras ya untuk melakukan fasilitasi tahap kedua. Cuman kita belum lihat bagaimana tim Amerika Serikat tersebut. J.D. Vance mengatakan dia siap memimpin delegasi Amerika Serikat. Tapi kan tentunya Iran juga menghendaki agar yang datang itu tim yang serius, bukan tim yang main-main. Karena kemarin itu J.D. Vance bersama Witkoff dan bersama Kushner itu tidak bisa bernegosiasi. Latar belakang mereka adalah bisnis. Mereka tidak bisa berbicara soal nuklir, bicara soal sejarah, sejarah eksploitasi ekonomi Iran, tidak bisa berbicara masalah misalnya sanksi, mereka juga tidak bisa berbicara soal sanksi jangka pendek, sanksi PBB, sanksi primer, sanksi sekunder. Padahal Iran sudah datang dengan tim yang sangat lengkap. Jadi kalaupun Pakistan ingin melakukan ingin memfasilitasi perundingan tahap kedua, ya tentunya harus ada kepastian dulu dari Amerika Serikat bahwa tim yang akan mereka bawa itu adalah tim-tim yang bisa mengambil keputusan, bukan tim yang sebentar-sebentar tergantung pada telepon dari Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu. Memang jawaban Donald Trump itu sangat keras ya. Beliau mengatakan Cina itu jangan main-main, respons Amerika Serikat akan sangat keras. Tapi tentunya respons ini harus dibuat dengan hati-hati ya. Karena tentunya statement Donald Trump itu kan beda-beda. Ada statement yang dibuat di Twitter, statement yang dibuat di White House, statement yang diamplifikasi oleh State Department, kemudian statement senada yang dibuat oleh Pentagon. Semua ini beda-beda. Mana yang paling benar saya tidak tahu. Tapi kalau Amerika Serikat benar serius, Cina belum mengeluarkan kartu-kartu trufnya. Bisa saja Cina mengatakan Amerika bayar hutang internasionalmu yang sudah sebesar sekian miliar dolar. Kemudian juga China bisa diam saja di Hormuz di sekitar Timur Tengah, tapi Cina melakukan sesuatu di Laut Cina Selatan dan juga melakukan sesuatu di Laut Cina Timur, kemudian juga di perbatasan Laut Cina dan Taiwan. Tentunya ini akan sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat, karena selama perang sebulan ini banyak sekali perangkat-perangkat militer Amerika Serikat dari berbagai kawasan itu dibawa ke sekitar Hormuz, dan tentunya hal ini akan menyebabkan kevakuman bagi kekuatan militer global Amerika Serikat. Dan ini tentunya Amerika Serikat sudah hitung-hitungan. Jadi untuk itu ya saya sangat berharap Amerika Serikat dan Iran untuk masuk kepada putaran kedua dari negosiasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sementara itu, Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen. Ia menyebut Gedung Putih telah berubah jadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda.
Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden J.D. Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Aref menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya. Aref mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Aref juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu. Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance disoraki seorang warga pro-Palestina saat memberikan paparan di depan sejumlah mahasiswa di Amerika. Excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years. So if you want J.D. Vance tampak emosi usai disoraki seorang warga pro-Palestina. Vance disoraki selama acara Turning Point USA ketika para mahasiswa menantang dukungan Washington atas perang pembantaian Israel di Gaza. Selain itu, Vance juga dikritik soal perseteruan Presiden Amerika dengan Paus Leo XIV tentang perang di Iran. Again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. Here's my response to that. Anggota Parlemen Polandia menyebut Israel lakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowitz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Anggota Parlemen Polandia, Konrad Berkowitz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowitz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowitz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Arhan memberikan penolakan langsung terhadap tekanan Amerika Serikat untuk memihak. Ia menegaskan baik Arab Saudi maupun semua negara Arab tidak menetapkan kebijakan mereka berdasarkan kepentingan pihak lain. المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة. المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين لكن لنا مع أمريكا لنا مع غيرنا، فنحن نسعى خلف مصالحنا ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق وأينما وجدناها سوف Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sebelumnya, negosiasi damai antara Pakistan pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan untuk mengakhiri perang.
Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Namun delegasi membuka kemungkinan dari hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin lalu dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki senjata nuklir. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, tiba di Iran untuk menyampaikan pesan diplomatik dari Amerika Serikat. Delegasi Pakistan tersebut disambut oleh Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi. Usai perundingan Amerika Serikat dan Iran gagal di Islamabad beberapa hari lalu, Pakistan kembali mengajak kedua pihak kembali ke meja perundingan. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, datang ke Iran membawa pesan khusus dari Amerika Serikat. Diharapkan pertemuan Iran dan Amerika Serikat terjadi dalam waktu dekat sebelum gencatan senjata 2 pekan selesai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia dan China siap mendukung upaya untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Lavrov menyebut Rusia akan mendorong penyelesaian krisis dan pemulihan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz. Настаиваем на том, чтобы эти переговоры продолжились и чтобы была достигнута договоренность о возвращении к свободе судоходства в Амурском проливе. Мы с Китайской Народной Республикой твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав в соответствии с международными. Pemirsa, Anda masih di iNews Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Video yang berisi lagu bermuatan pelecehan kembali viral di media sosial. Diduga lagu itu dinyanyikan oleh sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada sebuah acara. Viral di media sosial, video memperlihatkan sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung tengah bernyanyi di sebuah acara. Mereka terlihat menyanyikan lagu dengan lirik yang diduga melecehkan seorang perempuan. Dalam video tersebut, lirik lagu yang dinyanyikan cenderung melecehkan perempuan. Belakangan, lagu itu diketahui berjudul Erika yang dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut Himpunan Mahasiswa Tambang Kampus ITB. Merespon hal itu, Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung mengeluarkan siaran pers. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu tersebut. Mereka juga mengakui bahwa lagu tersebut menimbulkan keresahan karena mengandung unsur sensitif bagi empati masyarakat. Untuk itu, pihak HMT ITB menurunkan konten video dan audio lagu tersebut dari kanal resmi dan akun media sosial yang terafiliasi. HMT ITB juga berjanji akan melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR akan memanggil pihak kampus UI terkait dugaan pelecehan yang menimpa mahasiswanya. 16 mahasiswa terduga pelaku pelecehan telah dinonaktifkan. Komisi 10 DPR RI akan memanggil pihak kampus Universitas Indonesia. Pemanggilan ini terkait dengan adanya kasus pelecehan seksual di kampus. Menurut DPR, pemanggilan tersebut akan dilakukan sebelum masa reses. Ya, tentu kami rencana sebelum reses akan memanggil Rektor UI dan Rektor kampus-kampus yang bermasalah, terutama
terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik lainnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Tentu sanksi tegas harus diberikan. Di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas diatur di situ. Mekanisme penanganan seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Cuman kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh menerapkan regulasi itu. Sementara itu, BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia mendesak agar memberhentikan 16 terduga pelaku pelecehan seksual. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar segera menggelar sidang etik untuk mengadili 16 pelaku kekerasan seksual secara transparan dan akuntabel. Mendesak Dewan Guru Besar Universitas Indonesia agar mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Rektor UI untuk menghentikan status kemasukan pelaku kekerasan seksual secara permanen atau drop-out. Menuntut Rektor UI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai diatur dalam peraturan Rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak Rektor UI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih udara bebas di kampus kita. Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Pihak kampus tegaskan jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Universitas Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengawal kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum UI. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Pusat Administrasi UI di Depok, Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan perkembangan kasus kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Pihak UI menjelaskan kronologi awal serta tindak lanjut investigasi kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum UI. Kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dalam mengawal kasus tersebut agar berjalan transparan. Bagaimana BEM-nya bergerak, Satgasnya bergerak, rektornya mendukung, dosen dan dekan-dekan yang mendukung. Kita beralih ke informasi lainnya, dampak konflik global, harga kedelai meroket hingga Rp10.500 per kilogram dikeluhkan para perajin tempe dan tahu. Menyiasati kerugian, para perajin terpaksa mengecilkan ukuran produk atau menaikkan harga. Roketnya harga kedelai hingga Rp10.500 per kilogram membuat produsen tempe di Jalan Seroja, Gang Blimbing, dan Pasar harus memutar otak agar biaya produksi tidak naik. Produsen pun terpaksa memperkecil ukuran tempe. Selain harga kedelai mahal, produsen juga mengeluhkan kenaikan harga plastik pengemas tempe dari Rp21.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Dari seminggu yang lalu lumayan kenaikannya. Nah, sini lagi dan naik tinggi, dan bagi pengusaha kecil tinggi itu. Ya dikurangi takarannya. Takaran dikurangi. Untuk harga ada berubah nggak? Harga ada berubah, tetap kita 4-5 ribu ya. Kenaikan harga kedelai juga dikeluhkan oleh para produsen tahu dan keripik tahu di Kampung Tahu, Kampung Tidar Campur, Kecamatan Magelang Selatan. Sejak 2 bulan terakhir, harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.500 per kilogram. Agar tidak terus merugi, produsen tahu terpaksa mengecilkan ukuran tahu. Misalkan satu masak itu jadi 10 blabak, itu dijadikan jadi 11 blabak atau 12 blabak. Sementara itu, produsen keripik tahu terpaksa menaikkan harga keripiknya hingga Rp3.000. Dari Rp85.000 menjadi Rp88.000. Kenaikan harga keripik akibat mahalnya harga minyak, kedelai, dan plastik. Naik itu kedelai, terus minyak. Kalau minyak itu di samping naik juga langka. Yang sebelum naik itu 85.000, sekarang bisa jadi sampai 88 sampai 90. Kalau dijual Para pengrajin tahu dan tempe berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai agar pelaku usaha kecil tetap bertahan. Dari Denpasar, Bali, dan Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, harga kedelai naik juga berimbas ke produsen keripik tempe di Kampung Tempe Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Produsen keripik tempe terpaksa menaikkan harga jual produk mereka. Harga kedelai impor yang mengalami kenaikan hingga Rp1.000.000 per kuintal berdampak pada produsen keripik tempe di Jakarta. Produsen keripik tempe di Kampung Tempe Kebayoran harus putar otak untuk mempertahankan usahanya. Pada akhirnya pemirsa, produsen keripik tempe ini terpaksa menaikkan harga jual. Harga keripik tempe yang semula Rp60.000 untuk 1 kg naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Dan untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, Naura, bagaimana nih para produsen di sana menyiasati kenaikan harga kedelai? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Memang dengan adanya kenaikan dari harga kedelai ini berimbas juga pastinya pada produksi keripik tempe, di mana saat ini kami melaporkan dari Kampung Tempe yang berada di Jalan Haji Aom, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi pusat dari 37 produsen atau produksi rumahan dari keripik tempe, di mana memang untuk pagi hari tadi sudah dimulai untuk goreng-menggoreng, dan hasilnya keripik tempe nantinya dimasukkan ke dalam toples ataupun juga plastikan. Dan kalau kita lihat untuk kenaikan harganya pun juga pastinya ini lumayan signifikan, di mana untuk yang toples ini dengan berat 3 kg semula harganya 210 kg sekarang naik menjadi 225 kg. Nah, kalau untuk yang 500 gram seperti ini Deta dan juga pemirsa, ini semula di harga 30.000 sekarang naik menjadi 35.000. Dan memang kalau kita melihat ini untuk kenaikan dari keripik tempe tidak hanya disebabkan dari kenaikan harga kedelai saja, tapi ada juga dari dampak kenaikan plastik, di mana tadi sudah disebutkan dari pemilik atau produsen pengusaha keripik tempe, di mana untuk plastik yang seperti ini, yang klip ini memang menjadi favorit bagi masyarakat atau pelanggan, di mana untuk kenaikan dari harga plastik sebesar 24.000 yang sangat berpengaruh sekali untuk harga keripik tempe yang semakin menaik. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini untuk keripik tempe di sini memang untuk varian rasanya ini juga bermacam-macam, dan kalau kita tes kriuk ini memang kalau di tes kriuk untuk mendapatkan rasa serenyah ini pastinya berpengaruh sekali dan bergantung dengan minyak. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk harga minyak pun juga mengalami kenaikan Deta dan pemirsa. Tentu saja ini berpengaruh untuk harga keripik tempe yang semakin melonjak naik. Namun pastinya dari masyarakat ataupun konsumen ini juga sudah mengeluhkan kepada para pengusaha keripik tempe yang ada di sini. Namun tidak bisa komplain lebih jauh lagi karena memang sudah seperti ini untuk kondisinya saat ini. Dan dari pengusaha keripik tempe ini juga sudah mengatakan bahwa memang untuk harga ataupun kenaikan dari kedelai ini masih belum diinformasikan apakah memang penyebabnya dari geopolitik ataupun juga dari harga tukar rupiah ke dolar yang melemah. Tapi yang pastinya memang untuk 80% dari produsen atau keripik tempe dan juga tempe murni ini sangat bergantung dengan kedelai impor yang biasanya dari Amerika ataupun juga Cina. Dan memang kalau misalnya untuk keripik tempe seperti ini masih mempertahankan untuk kualitasnya supaya pelanggan tidak merasakan kesal ataupun juga komplain jauh lebih banyak mengenai kualitas, sehingga memang siasat utama dari produsen keripik tempe adalah menaikkan harga namun tetap menjaga dari kualitas agar pelanggan tetap senang dan juga membeli dan langganan di tempat ini. Dan memang kalau misalnya dari keseluruhan, tidak hanya dari tempat kami melaporkan, ini berada di keripik tempe Pak Joko. Memang dengan total 37 produsen keripik tempe yang ada di Jalan Haji Aom, Kebayoran Baru ini juga memang semuanya menaikkan harganya, namun tetap menjaga dari kualitas ya. Sementara itu Deta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas laporan Anda. Jangan lupa oleh-oleh keripik tempenya untuk teman-teman di redaksi ya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, gegara batal nikah setelah 8 tahun pacaran, seorang TKW merobohkan rumah calon suaminya di Ngawi, Jawa Timur. Rumah tersebut dibangunnya dari hasil bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Sebuah rumah yang baru dibangun dibongkar kembali pemiliknya di Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Iya, Pak. Rumah itu berdiri di atas tanah milik seorang pria berinisial PR yang sudah 8 tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang TKW berinisial RA di Taiwan. Namun saat kembali ke tanah air hubungan mereka kandas dan akhirnya rumah yang pembangunannya dibiayai RA akhirnya dibongkar. Disaksikan oleh pihak kepolisian, pihak desa dan warga setempat, alat berat dikerahkan untuk merobohkan rumah tersebut sesuai kesepakatan dalam waktu 10 hari. Sudah didamaikan di desa, tidak ada kecocokan pula, tidak bisa. Akhirnya sepakat untuk rumah dikembalikan pada pemilik uang atau istri perempuan, tanahnya dikembalikan miliknya yang laki-laki. Menurut polisi, kedua pihak telah menyepakati pembongkaran setelah dilakukan mediasi tingkat desa dan tidak ada unsur sengketa dalam pembongkaran ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Anyus melaporkan. 3 terdakwa kasus dugaan kekerasan terhadap Nenek Elina yang sempat viral diusir dari rumahnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiganya didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan kekerasan secara bersama-sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdana kasus dugaan kekerasan terhadap Nenek Elina yang sempat viral beberapa waktu lalu. Jaksa penuntut umum Kejati, Jawa Timur menghadirkan 3 orang terdakwa yakni Samuel, Muhammad Yasin, dan Holik. Agenda sidang perdana pembacaan dakwaan dari tim JPU. Ketiganya didakwa dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun pihak kuasa hukum salah satu terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa banyak kejanggalan dan akan mengajukan eksepsi di agenda sidang berikutnya. Yang namanya saksi korban, saksi pemilik rumah, pihaknya Nenek Elina mengatakan dia selaku pemilik ahli waris. Tapi beliau ini terdakwa Samuel adalah selaku pembeli bertiket baik, jual beli sah, proses notaris sudah sah, belum ada pembatalan dalam jual beli. Nah, disinilah nanti kita buktikan. Seperti diketahui, peristiwa ini berawal dari viralnya video saat Nenek Elina yang didatangi oleh sekelompok orang dan diusir paksa mengosongkan rumahnya pada bulan Agustus 2025 silam. Rumah Nenek Elina kemudian dibongkar dan diratakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah dan puing menimbun ruang terbuka hijau milik Pemprov Jakarta di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Warga pun resah karena tumpukan sampah timbulkan bau yang tidak sedap. Tumpukan sampah dan puing menghiasi pemandangan di Jalan Kepanduan 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini berada dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Lokasi yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air milik Pemprov Jakarta ini kini sangat memprihatinkan. Timbunan sampah menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan warga. Petugas sudah memberikan teguran kepada lapak-lapak yang diduga membuang sampah di lokasi. Ya, tindakan pertama kita melakukan himbauan persuasif pertama dengan lisan. Kita sudah lakukan, namun laporan berulang. Tindak lanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Pejagalan adalah mengeluarkan surat himbauan tertulis terhadap lapak-lapak yang ada, lapak tumpukan sampah yang berada di RTH Taman Kota di RW 16. Petugas saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan tumpukan sampah dan puing di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Limbah busa kembali mencemari Kali Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, pemirsa. Warga pun resah.
Limbah busa di Kali Kamal Muara ini kerap muncul dan belum ada penanganan konkret dari petugas terkait. Tebalnya busa membuat petugas badan air kesulitan membersihkan sampah di permukaan kali. Warga kian resah karena busa kerap terbang terbawa angin hingga ke jalan dan permukiman. Limbah busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan pabrik di sepanjang aliran Kali Kamal Muara. Busa mulai muncul saat rumah pompa menyedot air ke laut. Kementerian KKP buka suara terkait viral penjualan Pulau Umang di media sosial seharga 65 miliar rupiah. Terkait hal ini, Kementerian KKP pun melakukan penyegelan pada Pulau Umang. Jagat media sosial dihebohkan dengan iklan properti yang menjual Pulau Umang di Banten seharga 65 miliar. Terkait hal ini, Kementerian KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perairan melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang dan menghentikan aktivitas pemanfaatan hingga seluruh dokumen dan perizinan dipenuhi oleh pihak pengelola. Kementerian KKP pun menjelaskan Pulau Umang diketahui dimiliki oleh perorangan. Sementara kegiatan usaha di Pulau Umang yang dikelola oleh PT GSM belum memiliki izin. Pelaku usaha yang hasil pengawasannya ditemukan belum memiliki perizinan itu kita hentikan sementara kegiatan. Selanjutnya pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar itu ke Direktorat Jenderal Teknis PKKPR-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisata yang tersebut. 3 kapal asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau ditangkap PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Petugas harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi mereka. Melakukan pengejaran KIA Malaysia di posisi 0331 6757 111 024. Aksi armada kapal pengawas Barakuda 01 dan Hiu 01 dari PSDKP KKP mengejar 3 kapal asing yang terdeteksi di layar radar. Peringatan lewat pengeras suara tak digubris, membuat petugas harus melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 kapal berbendera Malaysia ditangkap. Petugas mengamankan sejumlah awak kapal, termasuk 3 orang warga negara Myanmar. Potensi kerugian negara yang diselamatkan dari penindakan ini mencapai 20,2 miliar rupiah. Hiu 01 beroperasi di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka mendeteksi ada 3 kapal asing. 3 kapal asing beroperasi di wilayah kita. Kita kejar, tertangkap masih di wilayah kita. Ini menunjukkan apa? Di perbatasan tersebut, Selat Malaka nih rawan kalau nggak kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan kami meskipun menjaga tadi pulau-pulau di laut pun terhadap illegal fishing tidak boleh lengah. Selanjutnya, 2 kapal Malaysia dibawa ke pangkalan PSDKP Batam dan 1 kapal lainnya dibawa ke Belawan untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilayangkan Taufan Hakim dan Bangun Sutoto.
Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan, gugatan citizen lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tidak diterima. Menurut kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo, sudah menerima salinan putusan serta mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3, dan turut tergugat. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli. Salinannya sudah kita terima, jadi intinya putusannya adalah mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Jadi intinya dalam gugatan ini, kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya, tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sementara kuasa hukum Jokowi YB Irban mengatakan dengan adanya putusan tersebut, pihak-pihak yang selama ini dengan sengaja untuk melempar isu-isu tentang persoalan ijazah bisa memahami dan sadar. Karena gugatan tersebut secara formal cacat, oleh karena penggugat tidak cermat dalam menyusun adanya formulasi gugatan CLS, maka sudah selayaknya eksepsi baik yang diajukan oleh kami selaku kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tergugat 1, begitu juga eksepsi yang diajukan oleh pihak UGM, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sebelumnya gugatan citizen lawsuit dilayangkan oleh 2 alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Para penggugat meragukan keaslian ijazah Jokowi dalam sidang yang digelar sejak akhir tahun 2025. Namun Majelis Hakim menolak gugatan alumni UGM tersebut. Majelis Hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainis melaporkan. Rismon Sianipar mendatangi Polda Metro Jaya terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pihak Rismon mengklaim SP3 kasusnya telah masuk finalisasi. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidik atau SP3 di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rismon Jahmada Girsang di Polda Metro Jaya. Namun dia tidak memberikan keterangan lengkap karena akan disampaikan oleh pihak kepolisian esok hari. Hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Sementara itu, Rismon membantah isu menerima sejumlah uang atas restoratif justice yang diajukannya. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Selain itu, Rismon juga menyinggung bahwa penelitian yang ia lakukan adalah independen tanpa motif politik. Sehingga jika ditemukan kesalahan dalam penelitiannya, ia pun siap mengaku salah. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, Ainis melaporkan.
Sementara itu, Ketua Joman Nusantara Andi Azwan menyatakan bahwa SP3 Rismon akan berdampak luar biasa terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang lainnya, yaitu Roy Suryo dan Tifa. Kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21 untuk ya, untuk yang dua ini, Roy Tifa itu. Ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya kalau dikatakan oleh mereka itu wah tidak akan ada namanya SP3 tanda tangan, ya Roy kau lihat sendiri ya Roy, mukanya Rismon ini sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu. Ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dirtipidum Polda Metro Jaya. Begitu. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin bahwa harga LPG dan BBM subsidi tak naik usai ada pasokan dari Rusia. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia bakal mendapatkan jatah minyak mentah dan LPG dari Rusia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yakin harga bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan seiring adanya tambahan pasokan energi dari Rusia. Ia pun mengapresiasi langkah diplomasi energi yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dinilai berhasil mengamankan pasokan minyak mentah dan gas dari Rusia. Menurut Edi, hal itu penting guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar energi global. Sampai saat ini pemerintah kan sudah berkomitmen ya bahwa ada ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan bahwa produknya ada, hadir, keterjangkauan tidak ada perubahan harga ya. Untuk terutama BBM yang bersubsidi, baik itu BBM untuk kendaraan, transportasi maupun untuk rumah tangga LPG 3 kg ya. Jadi saya kira ini kebijakan yang sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebelumnya Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Energi Rusia Sergei Sivilev sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Rusia. Dalam pertemuan itu kedua pihak membahas peluang kerjasama energi. Rusia menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, salah satunya suplai minyak dan gas bumi serta penyimpanan atau storage. Dan alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu kita mendapatkan hasil yang cukup baik, di mana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG. Terkait hal itu, Bahlil menjelaskan kerjasama itu dijajaki melalui skema antar pemerintah, government to government, maupun business to business. Kerjasama ini diharapkan dapat memberi kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional khususnya minyak mentah dan LPG di Indonesia. Setelah bertemu dengan sejumlah investor global di New York, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC. Dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2026 di Washington DC, Menkyu Purbaya menggelar serangkaian pertemuan strategis, mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund IMF, pejabat Bank Dunia, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respon dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat tergolong positif. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2025, di mana berdasarkan dari rangkaian penyidikan yang memperoleh cukup alat bukti dan serangkaian tindakan penyidikan baik berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penggeledahan yang dilakukan di wilayah Jakarta juga, tim penyidik Gunung Mendar telah menetapkan tersangka HS. Dan duduk perkara seperti apa, kita saat di depan samping kami ada Pak Didik, silakan Pak Didik untuk menyampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Yang pertama kami sampaikan bahwa pada hari ini Kamis 16 April 2016 tim penyidik Jampisus telah menetapkan tersangka yaitu saudara AW dalam perkara tindak pidana pencucian uang
dengan tindak pidana asal berkaitan dengan tindak pidana suap oleh tersangka atau terpidana Zaraf Richard. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zaraf Richard ini ada sebuah proyek gitu, pada saat itu, dan pada saat proyeknya maksudnya mereka sudah intens berkomunikasi. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di kantor tersangka AW, ya, kami menemukan banyak dokumen-dokumen ya, berupa bukti kepemilikan tanah yang banyak, seperti yang ada di sini. Itu adalah milik tersangka atau terpidana Zaraf Richard. Ya. Sehingga penemuan dokumen sertifikat tanah dan sejumlah uang tunai serta emas ya, batangan tersebut berawal pada saat tahun 2025 gitu. Tersangka AW dihubungi oleh Zaraf Richard untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang dan lain-lain, dan diantar ke kantornya di milik AW ya. Bahwa tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset tersebut untuk dikelola oleh tersangka AW itu dalam rangka atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh saudara Zaraf Richard. Itu barang bukti, seluruh barang bukti yang ada di sini yang saya lihat ini adalah barang bukti dalam perkara tersangka AW, TPPU ya, seluruhnya ini ada di sini dalam perkara TPPU. Kemudian saya beranjak ke kasus berikutnya. Hari ini ada dua memang. Kemudian pada hari ini juga Kamis tanggal 16 April 2026, tim penyidik Jampitsus telah menetapkan, yaitu saudara HS ya, menetapkan tersangka saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan dan lain-lain. Sedangkan kasus posisi adalah sebagai berikut. Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhub ya. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan saudara HS ini ya, untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhub itu dikoreksi oleh Ombudsman ya, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut ya, tersangka ini menerima sejumlah uang ya, dari saudara LKM yang merupakan direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Saya rasa itu bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Baik, demikian duduk perkara disampaikan oleh Pak Dirdik. Silakan apabila ada pertanyaan, kami batasi 3 ya. Silakan. Pak, dari Tempo, Pak, berarti AW ini siapa? Apakah juga tim pengacara Zaraf atau bagaimana? Terus jumlah total uang ini berapa? Apakah ini juga milik Zaraf yang dititipkan ke dia? Lalu untuk yang kasus kedua, ini, tadi ketua Ombudsman itu ditangkapnya di mana, Pak? Ya, oke. Terima kasih.
Jadi yang kami temukan itu, karena yang kami temukan di tempat AW ini adalah seorang swasta, ya, seorang swasta yang berhubungan dengan Zaro, ya, atau bisa dikatakan dia menjalankan beberapa usaha sehingga ada barang-barang milik Zaro yang dititipkan di situ, ya, sehingga kami dakwa dengan TPPU, ya, TPPU dengan predikat crime-nya adalah perkara Zaro Richard, ya. Semua yang ada di sini adalah dari AW situ. Kemudian untuk HS itu memang kami lakukan penggeledahan dan kami amankan tadi malam, ya, di rumahnya. Total berapa, Pak? Nanti akan disampaikan, tapi kurang lebih sekitar 11 atau 12 M untuk uang tunai, ya, di luar emas batangan dan sertifikat ini ada sertifikat kebun sawit dan sertifikat tanah lainnya di situ. Itu semua Ya. milik Zaro Richard. Ya. Cukup yang lain? Silakan. Dari mana? Kompas TV, Pak, mau menegaskan saja kalau untuk HS ini tindakan yang dia lakukan itu hanya berlangsung saat dia menjabat sebagai ketua ombudsman saja atau sebelumnya juga? Ya, pemirsa, baru 6 hari menjabat, Ketua Ombudsman Heri Susanto ditangkap tim penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Ombudsman RI Heri Susanto ditangkap tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Penangkapan ini diduga terkait keterlibatan Heri Susanto dalam perkara tambang. Heri Susanto diduga memberikan rekomendasi melawan hukum terkait perkara dugaan korupsi tambang yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah. Berdalih serang pemuda Hizbullah, Israel hancurkan rumah sakit di Lebanon Selatan. Informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal di pasukan Zionis Israel di sejumlah wilayah. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan untuk pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pejuang militan Hizbullah juga menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Tak hanya roket, drone milik pejuang Hizbullah juga menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah juga melancarkan serangan ke permukiman di Naharia, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi militer Israel. Sementara serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Berdalih serang pemuda Hizbullah, Israel hancurkan rumah sakit di Lebanon Selatan. Israel menyerang rumah sakit Tep 9 di Lebanon Selatan. Kerusakan terlihat di bagian dalam rumah sakit akibat serangan udara Israel. Alat-alat medis hingga kendaraan di rumah sakit hancur berantakan. Rumah sakit yang rusak ini diketahui milik pemerintah Lebanon. Dari serangan itu, Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah yang tengah berada di sekitar rumah sakit Tep 9.
Tentara Israel bahkan merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Serangan pesawat tak berawak Israel ini menewaskan seorang pemuda yang tampak sudah terluka. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Tragedi mengguncang Turki dalam kurun 2 hari, 2 serangan brutal terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini tembakan mematikan merenggut 4 nyawa dan memicu kepanikan massal di Kahramanmaras. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Orang tewas dan sedikitnya 20 lainnya terluka dalam insiden penembakan di sebuah sekolah di Kahramanmaras, Turki Selatan. Kepanikan pecah di halaman sekolah. Rekaman memperlihatkan orang tua berlarian, berusaha menemukan anak-anak mereka saat aparat keamanan menutup akses ke lokasi kejadian. Tim medis bergerak cepat, mengevakuasi korban tewas dan luka ke ambulans di tengah situasi yang masih mencekam. Menurut laporan media lokal, penembakan terjadi di sekolah menengah Aisar Kalek, distrik Oniki Sibat. Pelaku diduga seorang siswa yang menggunakan senjata api milik ayahnya dan dilaporkan turut tewas dalam insiden tersebut. Salah satu korban tewas diketahui merupakan seorang guru, sementara para korban luka menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Aparat keamanan segera memasang garis polisi dan memulai penyelidikan intensif. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah serangan serupa di Sivirek yang melukai 16 orang. Rentetan serangan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan di lingkungan sekolah di Turki.